Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aprilia dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang pembubaran partai politik oleh lembaga dari masa Orde Lama hingga masa sekarang ini. Nah, dalam Orde Baru dan Orde Lama, dalam penentu utama pembubaran partai politik adalah pemerintah, sedangkan lembaga peradilan hanya memberikan pertimbangan saja. Balik sejarah tentang pembubaran partai politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada saat itu, Presiden Soekarno memandang bahwa partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dan sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan, sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai-partai politik. Kemudian, Peraturan Partai Politik. Pembubaran partai politik sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai, lalu dirubah ke Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1960. Nah, peraturan tersebut diikuti dengan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang memenuhi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui. Golongan partai pada saat itu yang diakui diantaranya adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murbah, PSII, dan IPKI. Nah, selain itu juga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1961 tentang penolakan pengakuan partai-partai yang memenuhi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya itu ada PSII Abi Kusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, kemudian ada Partai Rakyat Nasional Joji Gondokusumo. Kemudian perkembangan partai politik. Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada tahun 1966 terhadap Partai Komunis Indonesia. Pembubaran dan pernyataan sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS nomor XXV MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Nah, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme. Kemudian pada masa Orde Baru memang tidak terjadi pembubaran partai politik. Namun pada masa awal Orde Baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik karena partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas. Nah, partai-partai politik mendapatkan berbagai tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru. Terhadap PNI misalnya, pada April tahun 1966 dipaksa menyelenggarakan kongres. Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh lama PNI disingkirkan, serta beberapa cabang PNI di Sumatera dan Aceh dianjurkan secara sukarela untuk membekukan diri. Aspirasi pendirian partai politik berbasis massa Islam seperti Masyumi diwadahi dengan dua syarat, yaitu yang pertama, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai. Kemudian yang kedua, Masyumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru. Nah, kemudian terbentuklah Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi. Namun, ketika Muhammad Roem terpilih menjadi ketua umum, partai ini tidak diakui dan dipaksa mengganti ketua umumnya. Kebijakan penyederhanaan partai politik di awal masa Orde Baru menghasilkan 10 peserta pemilu pada tahun 1971, yaitu ada PNI, NU, Parmusi, Golkar, Partai Katolik, PSII, Murbah, Partai Kristen Indonesia, PERTI, dan IPKI. Kemudian pada awal masa reformasi, wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik. Wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik. Nah, suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap
setelah mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai yang bersangkutan. Selain itu juga dapat dilakukan melalui pengadilan terlebih dahulu yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik yang dapat menjadi dasar pembubaran partai politik. Sebelum pembubaran tersebut dilakukan, Mahkamah Agung memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan. Kemudian pada masa pasca amandemen UUD 1945 dengan adanya perubahan Undang-Undang 1945 khususnya pasal 24C ayat 1, pembubaran partai politik itu menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari proses pembahasan perubahan Undang-Undang 1945, wewenang memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah mengemuka terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Pemberian wewenang itu menurut anggota Patania Risiahaan karena perkara pembubaran partai politik menyangkut masalah politik sehingga dipandang lebih tepat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dan kurang tepat jika dimasukkan dalam hukum yang ditangani oleh Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini dinilai lebih banyak menangani perkara kasasi yang saat itu sudah menumpuk. Selain itu, di sisi hakim yang menangani perkara, hakim konstitusi itu dinilai memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menangani perkara-perkara terkait dengan konstitusi. Nah, kewenangan pembubaran yang saat itu dipegang oleh Mahkamah Agung itu dinilai tidak proporsional. Nah, partai politik dan juga pemilihan umum terkait erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, masalah pembubaran partai politik juga dipandang menyangkut masalah konstitusi sehingga menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Nah, hingga saat ini itu belum ada permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Nah, begitu saja penjelasan atau presentasi saya terkait dengan sejarah bagaimana siapa saja lembaga yang memiliki wewenang untuk pembubaran partai politik. Sekian dan terima kasih.